Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus 29 Mei 2025. Terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 dan epistel dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 5. Diikat oleh topik atau tema Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Hundul Yesus di siamun ni debata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga 29 Mei 2025. Dihubungkan dengan topik atau tema Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Hundul Yesus di siamun ni debata. Saudara, Rasul Paulus melayani jemaat Efesus selama 3 tahun dengan penuh semangat yang luar biasa. Menurut penilaian Paulus, berdasarkan pengalamannya sendiri, ia sangat-sangat bersuka cita dan penuh syukur atas perkembangan kehidupan iman dari jemaat Efesus. Menurut Paulus, jemaat Efesus begitu berkembang dalam kasih sesama mereka yang nyata dan bisa dirasakan dalam hidup persekutuan mereka. Rasul Paulus bersyukur sebab hidup beriman dari jemaat itu mengalami pertumbuhan yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat ini sehingga mendoakan mereka dalam karya pelayanan hari demi hari, sebagaimana dia saksikan itu pada ayat 16. Di sana ditulis, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku."
Saudara, surat kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang meringkuk dalam penjara di kota Roma sekitar tahun 60 sampai 61 sesudah Masehi. Tetapi meskipun Paulus saat itu berada dalam penjara yang sudah pasti menderita, tertekan, apalagi dia di penjara bukan karena suatu kesalahan, melainkan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi hatinya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak terpengaruh atas suasana keadaan yang sedang dialaminya di penjara itu. Karena pertumbuhan iman jemaat Efesus baginya itu menjadi sumber penghiburan. Saudara, mari kita dalami isi khotbah kita pada pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini. Pada ayat 15 sampai 17. Meski Paulus dalam suasana menderita secara fisik, mengalami berbagai-bagai tekanan dan keterbatasan dalam semua hal, tetapi kondisi dan suasana hati Paulus tidak terpengaruh, Bapak Ibu. Dia bisa berkata pada ayat 16, seperti yang kita katakan tadi, aku tidak berhenti mengucap syukur. Itu membuktikan hati Paulus bukannya menggerutu, menyalahkan Tuhan, bukannya merasa tertekan dan kecewa, tetapi justru sebaliknya ia bersukacita dan bersyukur. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena ketika dia sedang terpenjara itu, dia mendengar kabar tentang iman orang-orang Efesus begitu bertumbuh. Menurut pasal 6 ayat 21 dan 22, semua kabar tentang Efesus ini diperolehnya dari Tikhikus. Berita perkembangan iman jemaat Efesus inilah penguat, penyemangat, dan bahkan bisa menjadi obat yang mendatangkan sukacita walaupun ia berada dalam penjara. Pada ayat 18 sampai 21, Paulus mendorong jemaat Efesus itu agar memiliki mata hati yang terang dan pengharapan serta pengertian yang benar tentang atau kepada Kristus Yesus. Paulus menyadarkan jemaat Efesus betapa hebatnya kuasa Yesus Kristus itu bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang pernah bangkit dari kematian, dan lewat kenaikannya ke surga, Allah mendudukkannya di sebelah kanan dari Allah sendiri di sorga. Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut selama-lamanya. Kemudian pada ayat 22 sampai 23, Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus itulah kepala segala sesuatu, termasuk kepala dari jemaat Efesus itu. Ayat 22. Dan selanjutnya jemaat Efesus adalah tubuhnya, tubuh Yesus sendiri. Ayat 23. Saudara, ini memberi kepastian bahwa semua jemaat, bukan saja jemaat Efesus, tetapi hingga sekarang berada dalam satu kesatuan, berada dalam satu komando, satu kepala, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Meski semua jemaat atau gereja memiliki keberbedaan dalam hal dogma, dalam aturan, dalam versi-versi ibadah masing-masing, tetapi kita itu adalah tubuh Kristus yang tidak terpecahkan. Dan inilah tugas kita sekarang, Bapak Ibu, di saat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada tanggal 29 Mei 2025 ini, yakni ketika tema perayaan atau topik perayaan ini menyerukan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, kudus Yesus di sebelah bata, maka kita harus tetap menjaga kesatuan gereja, menjaga kekudusan hidup sebagaimana Kristus Yesus yang adalah kepala gereja, kepala jemaat, kepala dari orang-orang percaya. Nah, dengan demikian kita juga bisa seperti Paulus
Paulus ini mengucap syukur di saat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, itulah isi ringkas dari khotbah kita berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 15-23 dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanggal 29 Mei 2025. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini dihubungkan dengan topik minggu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, kudul Yesus di siamuni debata. Pengajaran pertama, mari kita belajar dari 3 makna peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Makna pertama, ketika Yesus naik ke sorga, dia kembali kepada keallahannya yang sempurna. Kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus tidak lagi terikat dengan dimensi-dimensi alamiah kemanusiaan, dimensi ruang gerak dan waktu. Tidak lagi. Ketika masih di dunia, sebagai manusia biasa, Yesus masih menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, pergumulan, pukulan, cambukan pada saat dia disalib dan mencapai klimaksnya di saat kematiannya. Nah, sekarang semua itu sudah berakhir. Semua yang berbau keduniawian sudah berakhir dari Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus kembali menjadi Raja dan Tuhan yang menguasai, baik menguasai sorga maupun menguasai bumi. Jadi Bapak Ibu, agama Kristen lahir dari Yesus Kristus yang adalah penguasa surga. Dan meski sudah di surga, tetapi Yesus itu tetap menjadi kepala dari gereja, menjadi kepala dari orang Kristen. Yesus itu tetap menyatu dengan kita, para jemaatnya dan gerejanya. Itu makna pertama. Makna kedua, karena Yesus sudah ada dalam sorga, maka kita memiliki pembela agung dan telah menyediakan tempat bagi kita juga di sorga. Saudara, dengan demikian kenaikan Yesus ke surga itu adalah penghiburan, penguatan. Dalam bahasa Batak Toba, apul yang harus melahirkan sukacita bagi kita. Yohanes pasal 12 ayat 32 mengatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Itu adalah ungkapan Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Siapa yang akan ditarik oleh Yesus ke surga itu? Yaitu semua orang-orang percaya kepadanya. Siapa lagi? Mereka yang ketika mengalami pencobaan, penderitaan selama di bumi karena imannya, tetapi dia bertahan setia sampai mati, sebagaimana Wahyu pasal 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, itulah yang memiliki kesempatan masuk surga, setia kepada Tuhan. Nah, di dunia ini ada banyak orang-orang percaya yang mengalami berbagai tekanan, penindasan, bahkan dikucilkan, diteror, dilecehkan, menderita korban ketidakadilan, marsikor-sikor karena imannya dan karena keteguhan hatinya mengikut Yesus Kristus. Tetapi nanti Yesus mengatakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi Bapak Ibu, pesta kenaikan Yesus ini harus membuat semua orang percaya memiliki konsistensi iman, memiliki pengharapan yang semakin kuat, semakin kokoh teguh, akan semakin setia sampai mati. Dalam berbagai tantangan dan pergumulan, jangan pernah putus asa, mendele, frustrasi, menyerah, meski harus menderita karena imannya. Itu makna kedua. Makna ketiga, peristiwa kenaikan Yesus adalah fakta sejarah histori. Karena kenaikan ke surga itu disaksikan oleh para murid-murid dan orang-orang percaya saat itu. Jadi Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Yesus bukan cerita, apalagi rekayasa, dongeng, legende yang dibuat-buat oleh murid-murid atau orang-orang percaya di gereja mula-mula itu. Oh, bukan sama sekali. Tidak sama dengan cerita-cerita dongeng dari orang-orang yang bisa terbang katanya ke kayangan, ke surga mereka atau ke planet lain yang ada di film-film kartun.
Juga tidak sama dengan cerita kerasakti yang dikenal di negeri Cina. Bisa terbang dengan menggunakan awan-awan. Juga tidak sama dengan cerita dongeng yang dikenal oleh orang Batak dahulu tentang seorang yang bernama si Aji Sabola atau si Soroniari. Pernah tahu Bapak Ibu cerita itu? Si Aji Sabola atau si Soroniari ini naik ke surga katanya. Naik ke atas tuh benua Ginjang, menemui Mula Jadi Napoleon untuk mengubah nasib dan sibarannya yang jelek itu. Oh Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah fakta sejarah, peristiwa historis yang benar-benar terjadi. Semoga tidak ada di antara kita yang tidak percaya atau yang masih meragukan, yang menyaksikan kebenaran dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Inilah pengajaran penting yang harus kita ketahui tentang kenaikan Yesus ke surga. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, Yesus naik ke surga. Nah, di manakah surga itu? Saudara, ada dua penjelasan yang harus kita sebut tentang surga. Pertama, surga menurut Efesus ini berada di sebelah kanan Allah. Inilah yang dideklarasikan Paulus kepada jemaat Efesus dalam khotbah kita ini. Dalam Efesus pasal 1 ayat 20 dituliskan, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah Bapak Ibu, berdasarkan nats ini dalam rumusan iman rasuli bagian kedua kita orang Kristen juga dituliskan, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu kan hataha persiawan kita pada bagian kedua. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa artinya? Dan di manakah sebelah kanan Allah itu? Nah, bukan berarti bahwa Allah punya tangan kanan dan punya tangan kiri. Sebab Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Roh tentu saja tidak memiliki tangan kanan atau tangan kiri, tidak memiliki kaki, atau tidak memiliki alat-alat tubuh jasmani toh. Jadi sebutan sebelah kanan Allah merupakan gambaran antropomorfis, gambaran kemanusiaan yang menunjuk kepada kekuatan, kuasa, kemuliaan Tuhan sendiri. Makanya Mazmur 118 ayat 15 dan 16 mengatakan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Nah saudara, sebutan sebelah kanan Allah, maka itu menggambarkan keunggulan, keperkasaan, victory daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemenang, penguasa yang super. Pada Keluaran pasal 15 ayat 6 dituliskan, tangan kanan Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Nah, jadi kesimpulan, sebutan tangan kanan Allah di sini menggambarkan Yesus memiliki kuasa, kekuatan, dan kehebatan. Yesus kembali kepada kemahakuasaannya. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, di manakah surga itu? Pada Efesus pasal 1 ayat 21 khotbah kita ini ditulis, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama. Nah saudara, inilah hakikat dan keberadaan surga. Jauh lebih tinggi dari yang dikenal orang pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Artinya itu apa? Surga itu tidak terhampiri oleh kekuatan manusia, pikiran, otak, akal budi manusia, ilmu, pengetahuan, bahkan teknologi secanggih apapun yang dimiliki oleh manusia tidak mampu menghampiri, meneliti surga. Tidak ada satu alat teknologi pun, bagaimana hebatnya dan canggihnya pun itu, yang bisa menembus hingga ke surga. Sebagaimana telah dicoba oleh Yuri Gagarin dengan pesawat supersonik tercanggih yang dimiliki Rusia pada tahun 1960-an. Hanya satu mesin alat jet yang bisa menjangkau surga itu apa? Mesin jet supersonik iman. Inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu.
lewat iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, maka kita akan mampu menembus surga sebagai tujuan akhir perjuangan iman kita, hingga kita nanti bersama-sama dengan Yesus di surga. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, setelah Yesus naik ke surga, apa tugas kita? Saudara, sesudah Yesus pergi dan naik ke surga dan akan kembali lagi ke bumi ini untuk kedua kalinya menjemput orang-orang percaya sebagaimana Kisah Rasul pasal 1 ayat 11b, maka Dia meninggalkan bagi kita sekarang tanggung jawab sebagaimana Matius pasal 28 ayat 28 dan 29. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus kepada kita? Pertama, setelah Yesus naik ke surga, misinya di dunia tidak pernah berhenti. Siapa yang melanjutkan misi Yesus berikutnya di dalam dunia ini? Maka sekarang misi keselamatan dan misi pemberitaan Injil itu akan dan sudah diteruskan oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, dan orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian kedua, siapa murid-murid Yesus saat ini, saat sekarang? Maka murid-murid Yesus saat ini adalah kita semua, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nah, kitalah saat ini yang harus mengemban, melanjutkan pesan penyuruhan Yesus ini. Ketiga, kita disuruh, diutus, diberangkatkan oleh Yesus ke seluruh dunia ini sebagaimana diamanahkan oleh Yesus pada Markus pasal 16 ayat 15. Di sana ditulis, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, demikian juga pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Hal itu juga dipesankan oleh Yesus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana? Maukah kita melakukan ketiga-tiga tugas dan tanggung jawab yang baru saja saya sebutkan tadi? Masih ingat? Yakni melanjutkan misi keselamatan dan pemberitaan Injil. Menjadi saksi-saksi, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita harus menjadi saksi. Tuhan mau, Bapak, Ibu, memakai kita semua menjadi saksi-saksinya. Nah, bagaimana? Maukah kita menjadi saksi itu? Bagaimana saksi Kristus itu mengemban tugasnya? Saudara, menjadi saksi-saksi Kristus bisa kita lakukan lewat berbagai-bagai cara. Bisa dengan pemberitaan firman, pengajaran Allah lewat khotbah-khotbah yang kita sampaikan sebagai penerima tabisan misalnya oleh gereja, sintua, pendeta, diakones, bibelfro, dan lain-lain. Mereka berkhotbah. Nah, bersaksi juga dapat dilakukan oleh yang bukan pemangku jabatan gereja, oleh kita-kita jemaat biasa. Dengan apa? Dengan perbuatan baik, dengan perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, perilaku kita itulah menjadi khotbah yang berharga. Nah, bersaksi juga dapat kita wujudkan lewat apa yang ada pada kita. Nah, adakah pada kita harta, kekayaan, ada uang yang kita miliki, atau berbagai-bagai talenta yang dapat kita sumbangkan pada gereja dalam ibadah? Nah, kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, para pekerja-pekerja di kantor, di lembaga-lembaga negara, di lembaga pemerintahan, dan lain-lain. Mereka juga bisa menjadi saksi di sana. Seorang pengusaha, pebisnis, partiga-tiga juga akan menjadi saksi Kristus ketika mereka sungguh-sungguh menghayati imannya. Mereka jujur, mereka tidak menipu, mereka juga tidak lupa beribadah, berdoa. Bahkan seorang kaya sekalipun bisa menjadi saksi Kristus bila menggunakan hartanya mendukung pekerjaan gereja, berhikmat menggunakan uangnya, dan tidak dikuasai oleh harta bendanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah amanah Tuhan bagi kita di saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga 29 Mei 2025 ini. Menjalankan pesan penyuruhan dari Yesus, kita
Kita sangat-sangat yakin dan sangat-sangat percaya bahwa kita akan mampu melakukannya dengan kekuatan dari Yesus Kristus. Sebagaimana kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, hudul di Siamuni Debata, sebagaimana topik ibadah kenaikan Yesus ke surga ini akan senantiasa memantau, mendampingi kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan, khotbah peringatan kenaikan Tuhan Yesus 29 Mei 2025 dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Hudul Yesus di Siamuni Debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan lewat khotbah ini menguatkan orang-orang Kristen. Biarlah kami juga seperti jemaat Efesus mengalami pertumbuhan iman. Sebagai seorang Kristen, kami mendapat amanah menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami dalam dunia ini. Biarlah kami menjadi saksi-saksi yang baik lewat hidup kami, lewat perbuatan baik kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan.